Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil Tuhan Yesus bukan untuk sejajar, tetapi segaris. Itu berbeda. Kalau sejajar berarti kita membuat jalan yang lain, membuat jalan sendiri. Kalau segaris, maka kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti jejaknya sampai kita menjadi segaris dengan Dia. Ini yang disebut keselamatan. Sama-sama bilang keselamatan. Jadi keselamatan adalah panggilan. Keselamatan adalah hubungan. Dalam bahasa Yunani setidaknya ada 4 tense, 4 bentuk waktu kata keselamatan itu ditulis. Ada dalam bentuk aorist, ada bentuk present, ada bentuk future, dan ada bentuk perfect. Kalau aorist itu 1 kali dulu, sudah. Dan ini biasanya sederhananya penebusan melalui salib 1 kali, tidak akan terulang lagi. Nah, kalau perfect, salib, yang kuasa salib itu masih berdampak sampai sekarang. Kalau present itu yang kita kerjakan. Kalau mau bahasa praktisnya Injil, lalu pimpinan Roh Kudus. Nah, future ini yang disebut pemuliaan atau memerintah bersama Kristus. Jadi keselamatan itu bukan hanya soal masuk surga, tetapi kita dipanggil untuk masuk dalam hubungan dengan Tuhan, segaris dengannya. Kita masuk tahap menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada penebusan Kristus. Bukan percaya kepada fakta penebusan saja, tetapi percaya menaruh diri di dalam karya penebusan itu. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kita menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus yang ditandai dengan mempercayai Injil ini, maka kita mempunyai target dalam hidup ini, yaitu sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Dan untuk mencapai kesempurnaan ini, Allah memberikan tool, memberikan alat, yaitu Injil, Roh Kudus, dan penggarapan setiap hari dalam berbagai peristiwa hidup. Ini tool untuk menjadi sempurna. Tentu Injil, Roh Kudus, penggarapan setiap hari bisa dikaruniakan bila ada salib Kristus, bila ada Kristus yang mati di atas kayu salib dan tentunya bangkit dari antara orang mati. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada Injil. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, Roh Kudus tidak bisa dicurahkan. Dan tanpa kematian kebangkitan Kristus tidak ada yang namanya penggarapan, di mana dalam segala sesuatu Allah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Itu tentang keselamatan. Dan kebaikannya itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 29. Semua yang dipilihnya dari semula, ditentukan pula dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Itulah yang disebut sempurna. Tidak bisa dikaruniakan Injil, Roh Kudus, dan penggarapan setiap hari kalau tidak ada penebusan. Itu yang disebut keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Tanpa salib tidak mungkin ada Injil. Tanpa salib tidak mungkin dicurahkan Roh Kudus. Tanpa salib tidak mungkin ada penggarapan yang mendatangkan kebaikan yang membuat orang-orang yang percaya bisa serupa dengan Kristus. Jadi jangan sekedar berlabel agama Kristen. Oleh sebab itu kita harus tekun, sebab tidak ada keselamatan tanpa salib. Itu cara berpikir Kristus. Dari situ kita mengerti semua perkataan Tuhan Yesus yang merupakan pikiran yang diberikan Bapa kepadanya. Mari kita lihat. Dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Loh, keselamatan oleh anugerah. Anugerah yang bagaimana? Anugerah yaitu Injil, Roh Kudus, penggarapan setiap hari. Dalam Injil ini terkandung perintah memikul salib. Oh, kalau pikul salib berarti perbuatan baik. Konyol lagi, sebab tidak mengerti. Tanpa salib Kristus tidak mungkin ada Injil, Roh Kudus, penggarapan setiap hari. Itu yang disebut keselamatan, bukan karena perbuatan baik. Tapi begitu kamu menerima anugerah Tuhan, kamu harus pikul salib.
1 Yohanes 2 ayat 6, setiap orang yang mengaku berada dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau Kristus pikul salib, kamu harus pikul salib. Salib yang dimaksud Tuhan Yesus di sini jelas adalah pergumulan hidup yang harus kita lewati. Keinginan-keinginan daging kita harus disalibkan. Jadi tidak ada keselamatan, tidak ada kesempurnaan tanpa salib. Banyak orang mengajarkan sudah percaya Tuhan Yesus, biar berbuat jahat, biar tidak masuk gereja, biar tidak berdoa, selamat. Loh, jadi percaya itu apa? Tidak ngerti. Ini cara berpikir dunia yang kemudian dipakai untuk menerjemahkan Injil, menafsirkan anugerah yang begitu besar. Jadi berbicara tentang keselamatan itu banyak sudut pandangnya, banyak perspektifnya, banyak aspeknya. Seperti saya katakan tadi, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Karena usaha maka disebut anugerah. Dalam keseluruhan Injil ada dua perspektif keselamatan. Yang pertama, keselamatan dari sudut pandang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kristus. Itu yang disebut usaha Tuhan, dan itu disebut anugerah. Perspektif yang kedua atau sudut pandang yang kedua, bila kita melihat keselamatan dalam seluruh Injil, maka tidak dapat kita sangkali bahwa keselamatan juga berbicara tentang apa yang dituntut dari manusia. Jadi keselamatan bukan hanya berbicara apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kristus, tetapi keselamatan juga berbicara tentang apa yang dituntut dari manusia. Nah, yang dituntut dari manusia inilah yang disebut respon. Jadi, keselamatan dalam seluruh Injil, kalau kita mau rangkumkan, itu dalam dua perspektif ini saja. Apa yang Tuhan telah lakukan, dan apa yang dituntut dari manusia. Dalam Markus 8 ayat 34-35, Alkitab jelas mengatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Loh, bukankah tadi keselamatan itu usaha Tuhan? Lalu mengapa sekarang Tuhan Yesus sendiri yang ngomong siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Karena apa? Karena keselamatan itu bukan hanya bicara apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kristus, tapi apa yang dituntut dari manusia. Ini bahasanya Tuhan Yesus loh, bahasa Tuhan kita yang mulia. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya kamu menyelamatkan nyawamu sendiri. Jadi keselamatan bukan soal apa yang Tuhan Yesus lakukan saja, tapi apa yang dituntut dari kita. Bahasa yang sering saya ungkapkan bukan hanya anugerah, tetapi anugerah yang diresponi. Itulah perspektif keselamatan yang lengkap dalam seluruh Injil. Bahkan diperjelas lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan. Kalau tidak bertahan, tidak selamat. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sering dengar frase mengikut Tuhan Yesus? Ada lagunya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Yang benar. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya loh, bukan 10 tahun loh, bukan 1 tahun loh, bukan 1 hari loh, selama-lamanya, meskipun susah dan menderita. Banyak orang tahu percaya Tuhan Yesus selamat, tidak paham apa itu percaya, apa itu selamat. Kalau mau mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus telah sediakan, orang harus mengikuti jejaknya. Baru dia bisa paham selamat yang Tuhan sediakan, sempurna yang Tuhan Yesus maksudkan ini.
Ada dua macam hadiah. Yang pertama itu hadiah gratis. Ini yang disebut keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dalam arti penebusan. Ini hadiah yang gratis cuma-cuma tanpa harus dibayar. Artinya tidak perlu usahamu untuk membuat Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menebus kita. Itu yang dimaksud gratis cuma-cuma tanpa harus dibayar. Yang kedua, hadiah yang harus diusahakan, diraih. Kalau diraih berarti ada perlombaan. Ayo, kalau kamu ranking 1, Papa belikan sepeda gitu. Jadi ada hadiah yang dijanjikan lalu harus diusahakan. Ini yang disebut memerintah bersama Tuhan. Dan ini ada harganya. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan ini satu paket. Dengan penebusan maka ada peluang hadiah kedua. Kalau tidak ada penebusan ini nggak ada. Itu yang dimaksud keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Nangkep? Jadi bukan percaya Tuhan Yesus, percaya omong doang lalu jalan tol masuk surga. Masih ada penghakiman, belum jalan tol. Ngerti maksud saya? Tetapi kalau percaya sungguh-sungguh menjadi sempurna seperti Tuhan, percaya yang benar, baru boleh kita pinjam istilahnya jalan tol masuk surga. Bukan cuma jalan tol, fasilitas kendaraan mobilnya disediakan. Karena apa? Ini jadi pejabat-pejabat kerajaan surga ini kalau berhasil. Oleh sebab itu saudara-saudara, mengikut Tuhan Yesus itu ada harganya. Dalam kerangka inilah saya menjelaskan ini. Ada harganya mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah katakan, kamu ikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari, lalu mengikuti aku. Henok, Elia yang naik ke sorga tidak sempurna. Kalau Alkitab mengatakan Henok berkenan di hadapan Allah, berkenan dalam arti baik saja. Kenapa dia diangkat ke sorga? Karena memang Allah pada hakikatnya Allah orang hidup. Artinya setelah manusia jatuh dalam dosa, harus ada manusia yang tidak pernah mengalami kematian secara fisik. Sebab kalau semua manusia mati termasuk Yesus mati walaupun bangkit lagi, maka Allah bukan Allah orang hidup, tapi Allah orang mati yang bangkit kembali. Bisa nangkep maksudnya? Beda ya. Jadi Allah mengangkat Henok itu tidak melanggar hukumnya. Sebab Henok masih berkenan di hadapan Allah. Tapi tidak sempurna. Kalau Tuhan Yesus tidak datang mati di kayu salib, atau Tuhan Yesus gagal dalam pencobaan di padang gurun, menurunkan malaikat waktu di taman Getsemani, anggaplah Tuhan Yesus kalah misalnya dalam berbagai pencobaan, Henok harus turun dari sorga. Sebab apa? Sebab tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Manusia kehilangan pola sempurna. Tidak ada pola sempurna. Yang ada meleset. Tapi meleset ini bukan rusak total. Sebab ada teologi yang mengajarkan manusia rusak total. Rusak total bagaimana? Bukankah Henok mencari Allah? Rusak total bagaimana? Tidak seorang pun mencari Allah. Bukankah Adam ketika keluar dari Taman Eden mempersembahkan korban kepada Allah? Yang dimaksud tidak seorang pun mencari Allah, konteksnya apa? Harus dibedah di situ. Sebab Nuh, Abraham, orang-orang yang mencari Yahweh, mencari Allah, dan iman mereka dapat kita teladani. Jadi kalau dibilang rusak total, buktinya ada orang-orang saleh dalam perjanjian lama. Bagaimana seperti itu? Nah, jadi Adam tuh meleset, artinya tidak bisa sempurna lagi. Hanya bisa baik saja, sampai tahap level baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang, membawa anugerah keselamatan. Yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Ini rancangan semulanya sempurna. Kalau cuma baik, banyak loh orang-orang baik. Kita itu nggak bisa menyangkali Yusuf dari Arimatea, Simon dari Kirene, orang-orang baik yang berada di sekitar kematian Tuhan Yesus, nabi-nabi yang menantikan keselamatan dari Allah, tapi mereka cuma sampai baik, tidak bisa sempurna. Mengapa? Tidak ada penebusan. Oleh sebab itu penebusan membuka peluang manusia untuk sempurna. Sama-sama bilang, penebusan membuka peluang manusia untuk sempurna. Jadi bukan cuma baik. Bukan cuma baik. Kalau cuma baik, tidak perlu Tuhan Yesus datang. Sempurna seperti yang Bapa kehendaki, artinya sempurna seperti Tuhan Yesus yang menjadi pokok keselamatan. Kita harus mengerti, kenapa Tuhan Yesus ngomong,
hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kita kan harus mengerti ucapan ini disampaikan Tuhan Yesus itu kapan. Tuhan Yesus menyampaikan ini dalam Matius pasal 5, berarti bagian dari khotbah di bukit. Intinya sebelum kematiannya di kayu salib. Jadi sebelum dia menang, makanya dia mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Karena Tuhan Yesus sendiri berjuang mencapai kesempurnaan. Alkitab mengatakan dia berjuang belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ibrani pasal 5, kita baca ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itu munafik enggak Tuhan Yesus itu? Serius atau munafik? Serius loh ini saudara. Dia mempersembahkan doa dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi, yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu yang beriman kepadanya, yang taat, yang meresponi aksi dari Tuhan. Yang meresponi itulah yang menjadi Kristen yang benar. Kembali ke pertanyaan kita di awal, apa tujuan kita menjadi Kristen? Untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki, seperti Tuhan Yesus berjuang mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Sehingga di Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kalimat itu Tuhan Yesus katakan karena Dia sendiri sedang berjuang mencapai sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Lalu ketika Dia telah mencapai kesempurnaannya, maka menjadi sempurna seperti yang Bapa kehendaki atau menjadi sempurna seperti Bapa, maksudnya adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Itulah yang dikatakan di Roma, ia yang dipilihnya dari semula, ditentukan pula dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus, supaya Kristus menjadi yang sulung, menjadi yang pertama sempurna di antara banyak saudara. Oleh sebab itu kita banyak saudara yang dituntun pada kesempurnaan. Sama-sama bilang, saya dituntun kepada kesempurnaan. Itulah tujuannya saya jadi Kristen.